إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di kajian yang sudah kita jalani beberapa waktu belakangan ini, mengkaji kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala tentang khutbah Nabi di haji perpisahan beliau. Ya, kita sudah sampai ke poin yang keberapa kemarin, Bang Abu Abdurrahman? Sampai poin ke-11, Ustaz. 11 apa 10? Setengah 10 kayaknya. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman, sebagaimana Nah, lengkapnya rukun iman. Nah, taib. ke-10 ya mungkin Ustaz ya. Ya, 10. Baik, Hari ini baik. kita membahas 11 ya. Oh, baik, Ustaz. Taib. Poin yang pertama kita ulang lagi sebagai bentuk murojaah dan pengulang pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Bahwasanya di Haji Wada Rasulullah SAW mengingatkan kita, mewasiatkan kita semua agar jangan jauh-jauh dari yang namanya ilmu ya. Jangan sampai kita hidup di atas muka bumi ini jauh dari namanya ilmu agama, ya jauh dari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya saat di haji tersebut, ya Rasulullah bersama Abdullah bin Abbas naik di atas unta dan Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas khudhu minal ilmi qabla ayyuqbadal ilmu. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, ambillah ilmu ini. Ya maksudnya ilmu agama ini jangan dibuang sia-sia, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele sebelum dicabut ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah Rasulullah SAW mengingatkan dan mewanti-wanti urusan yang berkaitan dengan Bani Adam, urusan yang berkaitan sama saudara-saudara kita, orang-orang muslimin, ya, berurusan dengan manusia yang lain. Yang mana Rasulullah SAW mengharamkan darah, harta, dan harga diri saudara kita. Tidak boleh kita main menumpahkan darah sembarangan, tidak boleh kita mengambil harta yang bukan hak kita, yang itu milik saudara kita, dan tidak boleh kita mencabik-cabik harga diri saudara kita. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Maksudnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, ya, itu semuanya haram bagi kalian sebagaimana hari ini ya, sedang naik haji mereka, dan di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, dan di tanah ini, tanah haram. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bermudah-mudah mencabik-cabik harga diri saudara kita, digibahin, kita tuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, kita hina dan lain sebagainya. Jangan sampai kita yang ngambil apa yang bukan milik kita. Kita mengambil apa yang bukan hak kita. Kita mengambil apa yang bukan semestinya kita miliki. Entah kita nipu, entah kita memaksa merampas, dan yang lain-lain. Ya, itu haram, sama Rasulullah sudah diharamkan. Tidak boleh seorang muslim mengambil harta selain ya apa yang dihalalkan buat dia. Tidak boleh yang menghalalkan hartanya orang Islam yang lain. Tidak boleh. Yang selanjutnya adalah masalah darah. Ya, betapa banyak ya di akhir-akhir zaman ini orang membunuh orang. Urusannya apa? Urusan sepele, ditegur, tidak senang hati, datang bawa pedang, bawa celurit, bacok, hajar, mati orangnya. Subhanallah. Jadi para jemaah subhanahu wa ta'ala,
Rasulullah sudah wanti-wanti ini 3 poin ini perlu dipegang erat-erat. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kita sampai bunuh orang ya. Nauzubillah. Ini masalah besar. Ya ini masalah yang mengerikan. Ya bahkan dikatakan ya, oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, ya, la yazalul muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang muslim itu selalu ada dalam keluasan agama Islam ini selama dia belum menumpahkan darah yang diharamkan buat dia untuk ditumpahkan. Selama dia belum bunuh orang, insya Allah dia luas, dia bisa tobat sama Allah. Ya, luas bagi dia agama Islam ini. Tapi kalau sudah tumpahkan darah orang, bunuh orang, berat bagi dia untuk bertobat, sulit, sempit agama ini buat dia. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mudah untuk menumpahkan darah orang. Yang selanjutnya para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah kepada para istri-istri atau para wanita, ya, mewasiatkan para suaminya agar berbaik-baik kepada wanita, berbaik-baik kepada istrinya. Kata Rasulullah SAW, "Fattakullah fin nisa", bertakwalah kalian kepada Allah tentang wanita-wanita ini. Karena kalian mengambil mereka itu bi'amanillah, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian halalkan darah-darah mereka itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, yang masalah ini Rasulullah bawa sampai Rasulullah sebutkan di hari haji penutupan atau haji perpisahannya Rasulullah SAW. Ini melambangkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat eh, sakral, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang perlu diperhatikan oleh setiap kaum muslimin. Poin yang keempat adalah Rasulullah SAW membatalkan perkara-perkara jahiliyah, menghapuskan yang namanya perkara-perkara jahiliyah, ya, menghapuskan perkara masalah pembunuhan, ya, bahwasanya mereka dulu kalau saling bunuh tidak ada kisos, sama Rasulullah sudah dihapus, yang bunuh harus dikisoskan. Begitu juga masalah riba, jual beli riba, utang-utang riba sama Rasulullah dibatalkan semua, tidak boleh lagi ada muamalah-muamalah riba, dan tidak boleh lagi ada jual beli riba. Ya, dibatalkan semua oleh Rasulullah SAW, dan ini melambangkan kepada kita bahwasanya itu semua adalah perkara-perkara jahiliyah. Bunuh orang terus dibiarin, tidak ada yang balas, tidak ada yang kisos. Ya ini perkara jahiliyah. Dan juga masalah riba. Ini melambangkan kebiasaannya orang-orang kafir musyrik di zaman Rasulullah SAW di zaman jahiliyah. Agar sama kita dihindari perkara-perkara seperti ini. Poin yang kelima yang juga sudah kita bahas adalah Rasulullah SAW mengasih tahu kita ada beberapa poin yang dapat membantu kita untuk masuk surga. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah SWT. Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Salat yang 5 waktu. Wasumu syahrakum. Puasalah di bulan Ramadan. Wa adduz zakat amwalikum. Keluarkan zakat harta kalian. Wa ati'u dha amrikum. Ya, taat kepada para pemimpin kalian, para penguasa kalian, yang mana sudah kita jelaskan bahwa tidak boleh taat selain di perkara yang baik saja. Ya, tadkhulul jannata rabbikum, kalian akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keenam adalah asam wa ta'a liman walla amra muslimin, agar dia sama mendengar dan taat kepada yang memegang dan berkuasa, yang memegang perkara-perkaranya kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, walau istu'mila alaikum abdun yaqudukum bi kitabillahi fasma'u lahu wa ati'u. Dikatakan oleh ulama-ulama bahwasanya siapapun memimpinnya, tidak berhak dia jadi pemimpin, bahkan budak saja, jika mengajak kalian kepada kebaikan harus ditaati. Dengan kata lain, tidak boleh taat kalau disuruh maksiat. Siapapun manusianya, setinggi apa derajatnya, menyuruh kemaksiatan tidak boleh ditaati. Ya, di sini disebutkan ya kudukum bi kitabillah, yang memimpin kalian di atas ya firman Allah SWT, di atas kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus didengar dan harus ditaati. Yang selanjutnya, ad-da'watu li hamlati sunnati bin nazar. Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang menghafal sabda-sabdanya dan menyampaikan sabda-sabda Rasulullah ke yang lain yang tidak hadir saat Rasulullah sampaikan sabdanya. Ya, di sini ada keutamaan orang yang hafal hadis Nabi,
dan mengajarkannya atau ngasih tahu orang tentang hadis Nabi tersebut, yaitu adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedelapan adalah sesuatu yang tidak pernah berkhianat atau tidak pernah mengecewakan hati seorang muslim atau tidak pernah ya membuat hati seorang muslim itu sempit. Yang pertama adalah ikhlas, membiasakan diri kita agar selalu ikhlas. Kata Rasulullah SAW, ikhlasul amali, selalu ikhlas dalam berbuat amalan. An-nasihatu liwaliul amr, ya, menasihati para pemimpin ya dengan baik, dengan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Waluzumul jamaah, dan selalu kita bersatu dengan jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum takunu min waraihi. Ya, disebutkan bahwasanya mendakwahkan ini adalah ya berada di belakang. Bukan kita memusuhi mereka, tapi kita ada di belakangnya mereka. Kita ajak mereka baik-baik. Ya, kita ajak kaum muslimin untuk bersatu di atas kebenaran, di atas kebaikan. Ya, dan ini juga kita jelaskan di pertemuan-pertemuan atau pertemuan yang lalu. Yang kesembilan adalah bahwasanya Rasulullah SAW ngasih tahu kita orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling sehat, atau pula bukan yang jabatannya paling tinggi, bukan, tapi yang paling bertakwa. Mereka lah adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la fadla li arabihin wala ala ajami, tidak ada keutamaan orang Arab bagi yang selain Arab, wala li ajamin ala arabi, tidak ada keutamaan ya bagi orang-orang selain Arab di atas orang Arab. Ya wala ahmar ala aswad, tidak ada keutamaan orang yang kulitnya merah sama yang kulitnya hitam, begitu juga yang kulitnya hitam tidak lebih baik dari yang merah, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Dan kita tahu bahwasanya at-taqwa hahuna, takwa itu ada di hati. Ya, takwa itu ada di hati, bukan ada di lisan, bukan ada di perawakan, bukan, tapi takwa itu ada di hati, dan kita tahu kita nih orang bertakwa atau tidak. Poin yang 10 dan poin yang terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah sabda Rasulullah SAW tentang siapakah itu orang mukmin. Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bil mu'min, maukah kalian aku kasih tahu siapa itu orang mukmin? Kata Rasulullah SAW, man aminahum nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang aman dengannya, aman harta dan jiwanya jika berada dengannya. Sama dia dijaga hartanya, tidak dikhianati, dijaga jiwanya, ya tidak mudah-mudah menyakiti, tidak apalagi membunuh ya. Ini tanda-tanda orang mukmin. Adapun muslim, siapa itu muslim? Man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang-orang yang selamat dari lisannya dan dari tangannya. Jadi kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum man, ya, siapa itu orang mukmin? Orang yang orang itu senang mengamanati hartanya dan titipan-titipan atau jiwanya saat berada sama dia. Jadi kalau kita punya teman-teman kita ini, kita mau titipin uang sama dia, aman, kita mau minta tolong sama dia, kita merasa tenang, ya ini ciri-ciri teman kita itu orang yang mukmin. Adapun muslim adalah orang-orang yang orang-orang yang lain kalau ada sama dia, tenang dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan tangannya. Siapa yang bisa menyelamatkan seseorang dari kejahatan lisan dan tangannya? Inilah orang muslim. Lisannya tidak gampang mengumpat, tidak gampang memfitnah, tidak gampang menggibahi orang. Ya, tangannya juga tidak sembarangan berbuat semau dia. Ya, orang selamat, muslim lain selamat sama dia. Inilah contoh-contoh orang muslim. Alam pun orang mujahid, kata Rasulullah, adalah menjahada nafsuhu fi taatillah. Orang yang selalu berusaha berjihad berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melawan hawa nafsunya dulu, ya, melawan egonya, jihad agar selalu dia bisa taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya Rasulullah mengatakan, ngasih tahu, wal muhajiru, apakah engkau kalian atau kalian mau aku beritahu tentang siapa itu muhajir, orang-orang yang berhijrah. Kata Rasulullah SAW, man hajar al khataya wa dhunuba. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Pada malam ini kita masuk ke pembahasan yang baru, 3 poin yang baru yang akan kita bahas pada malam hari ini, insya Allah. Jadi sudah ada 10 poin yang kita bahas tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ke-11 adalah kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga melainkan ia adalah orang yang mukmin. Siapa yang tahu di sini apa artinya al-iman? Ya, apa artinya al-iman? Saya beriman. Apa artinya? Siapa yang tahu bisa rasain. Silahkan. Apa definisi dari iman? Apa definisi dari iman? Siapa kira-kira yang mau bergabung? Taib. Definisi iman itu adalah qaulun bil lisan. Ya, betul. Qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil jinan, meyakini dengan hati, yakin. Wa amalun bil arkan, mengamalinya dengan anggota tubuh. Ini artinya tiga nih. Iman itu tiga ini, tidak bisa lepas dari tiga. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan punya amalan juga. Ya, ada amalannya. Yazidu bi ta'atir rahman, iman ini bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan bisa turun dengan apa? Al-isyan, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari keimanan. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah illa mu'min." Tidak akan masuk surga kecuali dia adalah orang yang mukmin, yang dia mengikrarkan dengan lisannya, dan dia meyakini dengan hatinya, dan dia apa? Mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Ada yang cuman mengikrarkan dengan lisan saja, ikrar, 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 tapi tidak yakin. Ikrar, amal, tapi tidak yakin. Tidak bisa. Harus yakin. Kemarin ada yang tanya tuh, "Pak Ustadz, Anda ya percaya kalau ada Rasulullah, Isra Mi'raj dan lain-lain, perkara-perkara gaib yang Rasulullah ceritakan, itu Anda percaya. Cuman Anda tidak yakin." Ya maka kalau tidak yakin, dia bukan orang beriman. Karena kita sudah tahu definisinya iman adalah apa? Mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan buah dari dua ini adalah beramal. Jadi kalau dia cuman ikrar dan amal saja kurang, atau dia cuman yakin saja, ikrar sama yakin saja tanpa amalan juga kurang. Apalagi dia tidak berikrar, cuman beramal saja, misalkan ya tambah parah lagi. Tidak dikatakan orang-orang beriman. Dan iman ini para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ya berkali-kali oleh Rasulullah SAW dikatakan tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'afdaluha, yang terbaik, yang paling afdol adalah perkataan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza an tariq, menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Itu keimanan yang paling rendah. Saat kita lihat ada orang nyingkirin duri, batu tajam sama dia dipinggirin, ya ini bentuk iman yang paling rendah. Paling tingginya saat seseorang mengatakan la ilaha illallah dengan yakin, dengan amalan-amalannya, dengan konsekuensinya dia jaga, semua ini adalah bentuk keimanan yang paling tinggi. Dan yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama menjelaskan bahwasanya ya tentang iman ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah definisi iman tadi yang sudah kita sebutkan, meyakini dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Ini definisi iman. Ini poin yang pertama sudah kita sampaikan tadi. Poin yang kedua masalah iman ini adalah seluruh amal perbuatan yang meliputi amalan hati dan anggota badan termasuk dari hakikat keimanan. Dan para ahlus sunnah wal jamaah tidak mengeluarkan amalan sekecil apapun dari daerah hakikat keimanan. Apalagi amalan-amalan yang besar.
Jadi sekecil apa dia beramal, yang dia datangkan amalan ini di atas dia yakinnya sama Allah Subhanahu wa taala, di atas ikrarnya dia atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya berarti insya Allah dia adalah orang yang beriman. Ya, dan harus amalan itu dimasukkan ke daerah yang namanya iman. Karena banyak orang-orang dari kalangan Murji'ah yang mengeluarkan amalan dari iman. Tidak perlu. Kita cuma cukup yakin aja sama ngucapin aja udah cukup. Itu sudah iman tanpa harus beramal. Salah. Dari sunnah wal jamaah masalah ini dari tengah harus mendatangkan tiga-tiganya semua. Dan juga disebutkan bukan termasuk pemahaman ahli sunnah wal jamaah, yaitu menyatakan bahwasanya iman itu hanya pembenaran dengan hati saja, sebagaimana yang Anda sebutkan barusan, atau mengucapkan dengan lisan tanpa punya amalan sama sekali. Adapun orang-orang yang berdampak demikian, maka ia telah tersesat, ya, dan dia telah terjerumus dalam pemahaman Murji'ah. Dan juga disebutkan di poin yang selanjutnya, iman itu memiliki cabang serta tingkatan-tingkatan. Sebagaimana di antaranya, jika ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran. Ada. Ya, jika ditinggalkan menyebabkan kekufuran. Sebagian yang lain jika ditinggalkan adalah dosa. Ya, itu ada sebagian. Kalau ditinggalin, kufur. Sholat. Orang tidak sholat. Ya sudah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan ini, maka dia faqad kafar. Kata Rasulullah, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah. Faman tarakaha faqad kafar. Ya, pembeda antara kita sama mereka, orang-orang kafir itu sholat ini. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Dan sebagian yang lain, jika ditinggalkan, akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pahala. Jadi iman itu ada yang kalau ditinggalin kufur. Ya, amalan-amalan yang berkaitan dengan iman ini, yang mana kita bilang bahwasanya iman itu tidak bisa dijauhkan dari yang namanya amalan. Ada amalan-amalan yang kalau ditinggalkan, kita bisa kufur. Bahkan ujung-ujungnya bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Ada yang jika ditinggalkan, itu dosa. Tidak sampai ke levelnya kufur. Ada yang jika ditinggalkan dari amalan-amalan yang masuk dari hakikat keimanan ini, jika kita meninggalkannya, maka kita akan dijauhkan atau tidak dapat pahala-pahala yang sangat banyak. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima adalah iman itu dapat bertambah dengan sebab melakukan ketaatan hingga mencapai keimanan yang sempurna dan dapat berkurang hancur rusak dengan kemaksiatan. Jadi itu bahayanya maksiat, sedikit 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 ini berdampak buat keimanan seseorang, merusak keimanan seseorang, berbahaya untuk keimanan seseorang. Maka hati-hati, ya, kita dengan amalan-amalan yang kita buat sehari-hari. Jangan sampai amalan kita, ibadah-ibadah yang sudah kita bangun, hancur semua karena ada satu dua maksiat yang semua kita dianggap remeh, yang dapat mencederai keimanan kita. Ya, berapa banyak kaum muslimin, kita tahu dulu sholat di masjid, ya, menuntut ilmu, namun sekarang sudah lupa sama masjid, bahkan tidak pernah sholat. Ya, naudzubillah min dzalik, hancur imannya. Kenapa hancur? Dia yang rusak dan menghancurkan imannya sendiri. Karena keimanan bisa naik dengan ketaatan-ketaatan. Makanya kita tidak kaget orang yang pulang naik haji, pulang umroh, ya, semangat sekali, masya Allah ke masjid, ya, menuntut ilmu, tapi lama-lama dia berbuat maksiat, lentur, 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 habislah. Ditinggalkanlah semua sebagaimana sedia kalanya. Naudzubillah min dzalik. Yaitu adalah pembahasan tentang iman, bahwasanya kata Rasulullah SAW tidak akan masuk surga melainkan adalah orang yang beriman. Poin yang selanjutnya adalah tentang takkid, penekanan dari Rasulullah SAW tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan peringatan dari Rasulullah SAW atas perbuatan beda, yaitu bid'ah, ya, atau berbicara tentang sesuatu urusan agama ini tanpa ilmu. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW tanpa ilmu, ini berbahaya. Disebutkan di sini riwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana ini hadisnya sebenarnya panjang sekali. Sebagian hadisnya sudah kita baca tadi di atas-atas, ya, karena ini dipotong-potong sesuai dengan judulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Waqad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bihi." Aku telah meninggalkan pada kalian yang mana kalian tidak akan pernah tersesat
jika kalian berpegang teguh dengannya setelah peninggalanku. Ya, saat aku meninggal nanti berpegang teguhlah sama ini. Ini poin ini kata Rasulullah SAW. Apa itu? Adalah kitab Allah. Itu adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Disebutkan, ya, ada hadis-hadis yang lain yang berbunyi serupa dengan ini. Salah satunya adalah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadhillu abada." Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian yang mana jika kalian berpegang teguh kepadanya, selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu kata Rasulullah? Kitab Allah wa sunnata nabihi. Al-Quran dan sunnah nabinya. Dikomentari oleh Imam Ibn Abdul Bar, rahimahullah, ya, salah seorang ulama dari kalangan Malikiyah. Beliau mengatakan al-huda kullul huda. Sungguh petunjuk, ya, yang di atas petunjuk, bahwasanya, ya, ittiba kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, petunjuk di atas petunjuk saat seseorang itu selalu berada atau mengikuti kitabullah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahya al-mubayyinatu li muradi kitabillah, karena sungguh sunnah Nabi itu adalah penjelas bagi apa-apa yang datang di Al-Quran. Idza ashkara zahiruhu abanatis sunnah. Jika ada masalah-masalah yang seakan-akan rancu tidak dipahami dalam Al-Quran, maka sunnah yang akan menjelaskan itu. Ada apa di dalamnya? Sunnah yang akan menjelaskan. Wa an muradillahi minhu. Dan sunnah yang akan menjelaskan melalui Rasulullah SAW apa yang Allah maksud dalam sabda-sabdanya. Jadi maksudnya Ibn Abdul Bar jangan pernah dipisah antara Al-Quran dan sunnah. Karena banyak sekali penjelasan-penjelasan yang mungkin di Quran seakan-akan jelas, sama Rasulullah diperjelas di dalam sabda-sabdanya. Yang mana kita kenal sabda-sabdanya adalah sunnah maksudnya. Dan juga disebutkan di sini oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynah wa ala sautuh washtadda ghadabu washtadda ghadabu. Dahulu Rasulullah SAW kalau khutbah itu, terutama khutbah Jumat atau khutbah-khutbah seperti di hari Arafah dan lain-lain, ihmarrat aynah, Rasulullah itu seakan-akan marah, ya. Ala sautu, sangat lantang suaranya. Ya, washtadda ghadabuhu, dan seakan-akan dahsyat sekali beliau marah. Hatta ka'annahu mindhiru jaishin, sampai-sampai seakan-akan dia itu mau memberi wejangan kepada para tentara yang berperang. Yaqul sabbahakum wa masakum wa yaqul bu'ithu ana was-sa'atu kahataini. Dan dalam disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah bilang, saat aku diutus, ya, hari pengutusanku dengan hari kiamat itu segini. Kahata ini. Ya, wa yuqrinu baina asba'ihi sababa wal wusta. Ya, Rasulullah campur antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Dekat sekali antara aku diutus dengan hari kiamat. Lalu Rasulullah mengatakan, amma ba'd. Ya, seperti biasa, amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Kita hafal semua. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Wa khairal huda atau hadi, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sebaik-baik atau seburuk-buruk perkara itu perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya qad tawassa'a, ya, man ta'akhkhara 'anil quruni tsalatsa, bahwasanya telah terlalu melebar orang-orang yang datang di setelah 3 kurun atau 3 generasi keemasan ini di dalam banyak masalah, kata beliau. Padahal masalah-masalah tersebut sudah diingkari dengan para imam-imam tabi'in, ya, dan para pengikutnya. Walam yaktani'u bidzalika,
Bahkan mereka banyak sekali yang masih belum ya puas dengan amalan-amalan yang mereka bikin-bikin sendiri. Hatta mazaju masail ad-diyanati bi kalamil Yunan. Sampai mereka mencampurkan urusan-urusan agama ini dengan omongan-omongannya mereka-mereka orang ahli filsafat dari Yunani. Seperti Aristoteles, ya Socrates dan kawan-kawannya. Ya, jadi ini sudah terjadi. Imam Ibnu Hajar sudah ngasih tahu orang-orang yang datang setelah zaman tiga keemasan itu sudah terlalu terlalu melebar nih. Sampai urusan agama saja, urusan akidah terutama, ya mereka sampai comot omongan orang-orang ahli filsafat dari Yunani. Waja'alul kalam al-falasifata aslan yarudduna ilaihi man atau ma khalafahu minal athari bitawil. Bahkan ya selain mereka menggabungkan, mencampur omongan-omongan yang benar sama mereka, omongan-omongan para ahli filsafat, bahkan mereka itu mentakwil ya asar-asar atau mentakwil ya ayat-ayat Al-Quran yang ada. Jadi ini sekarang Ibnu Hajar masih tahu nih bahaya nih. Sudah ada di zaman beliau dulu orang-orang yang seperti ini. Lalu ditutup beliau mengatakan fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf. Sungguh orang-orang yang berbahagia yang selalu berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para salafnya. Ya, tiga generasi emas, tiga, tiga generasi keemasan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pegang teguh itu yang terbaik. Ya. Wajtanaba ma ahdatsahul khalaf, dan dia berlepas diri ya menjauhkan dirinya dari apa-apa yang diada-adakan sama orang yang datang belakangan. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa yanbaghi lil muslim, dan juga beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar mengatakan seorang muslim itu sepatutnya an yabhatha amma ja'anillahi wa rasulih. Dia harus selalu ya mengkaji apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tsumma yajtahida fi tafahumi dzalik. Dan dia berusaha untuk memahaminya itu dengan baik. Wal wuqufi 'ala al-muradi bihi, dan dia selalu ya memahaminya dengan benar, jangan sampai salah maksud. Saat dia sudah pelajari, dia temukan ini yang benar dan dia selalu pegang itu baik-baik. Lalu setelah itu apa? Yatasyaghala bil amali bihi. Dia menyibukkan dirinya untuk mengamalkan apa yang dia pahami tadi. Fa in kana minal ilmiyat yatasyaghalu bi tasdiqihi. Kalau infonya datang, kabarnya datang dari Rasulullah tentang ya ilmiat, perkara-perkara gaib, nanti di kuburan misalkan atau di hari kiamat, maka dia sibukkan dirinya untuk meyakini ini dalam hatinya meskipun dia belum melihat itu sama matanya. Wa i'tiqadi ya haqqiyatihi, dan dia benar-benar meyakini kebenaran itu meskipun belum dia alami. Wa in kana minal amaliyat, tapi kalau bentuknya yang datang dari Rasulullah berupa amalan-amalan, maka dia berusaha semampu dia untuk melakukannya. Ya, saat itu perintah maka dia lakukan, saat itu bentuknya larangan, maka dia tidak mengerjakannya, dia tinggalkan. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat mulia Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Sungguh telah datang, aku telah diberikan Alkitab, ya Al-Quran, wa mithluhu ma'ahu, dan yang semisalnya bersamanya. Maksudnya apa? Ya, itu adalah hadis-hadisnya Rasulullah SAW, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, ya, beliau mengatakan, yuhadziru bidzalika mukhalafat as-sunan allati sanna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mimma laysa lahu fil Qur'an dzikrun ala ma dhahabat ilaihi al-khawarij wal-rawafid. فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب. Disebutkan oleh Al-Khattabi, dan beliau mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis di atas mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita menyelisihi sunnah-sunnah Nabi yang sudah sama Nabi ditetapkan meskipun tidak ada di Quran. Banyak hal yang semua Allah tidak disebutkan di Quran tapi Rasulullah kasih tahu di sunnahnya. Jangan sampai kita selisihi hanya karena tidak ada di Quran. Tidak bisa, kita tidak terima, tidak boleh.
Ini berbahaya. Jangan kita jadi orang-orang Khawarij disebutkan di sini sama beliau, dan jangan jadi orang-orang Rawafid, para Rafidhah. Mereka hanya mau ambil Al-Quran saja. Mereka tidak mau terima sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tarakus sunan allati qad dhaminat bayan al-kitab. Mereka itu meninggalkan penjelasan-penjelasan yang ada dalam sunnah yang menjelaskan tentang Al-Quran. Menjelaskan tentang isinya Al-Quran. Mereka tidak mau diterima. Mereka cuma mau ambil ayat-ayatnya saja. Kalau tidak ada ya sudah. Maka kata Imam Al-Khattabi, fatahayyaru wa dhallu, yang membuat mereka bingung di atas agamanya itu dan membuat mereka tersesat. Ya, yang masalah berbahaya para jemaah ya. Memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ya dengan benar di atas pemahamannya tiga generasi yang mulia, ya Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini pemahaman yang paling selamat. Lalu poin yang terakhir yang mau kita bahas pada malam ini adalah tentang al-hath ala albir al-walidain. Ya, motivasi anjuran Rasulullah SAW untuk selalu agar kita birrul walidain, berbakti pada orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Disebutkan dari Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada wa huwa yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW di haji wada, Rasulullah mengatakan, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka. Ibumu dan bapakmu, saudarimu dan saudaramu, lalu yang terdekat denganmu. Subhanallah. Sangat lengkap ya. Sebenarnya kalau kita mau pelajari dengan benar, sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Lengkap sekali motivasi, wejangan, hati-hati, ya bentuk rahmatnya dan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Disebutkan kita harus tahu birrul walidain, ya, bahwasanya mereka punya hak atas anaknya, yaitu agar anaknya selalu berbakti kepadanya. Dan ini sangat banyak ayatnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 83. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu illallah la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Saat kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, salah satunya apa? Agar kalian tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsan, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil kurba, lalu berbuat baik kepada orang-orang yang punya kerabat dekat. Ini ya, surat Al-Baqarah ayat 83. Sangat jelas di sini bahwasanya Allah bilang wabil walidaini ihsana, wasiat dari Allah SWT agar kita selalu berbuat baik kepada orang tua. Perbuatan, perkataan, ya, tidak berbuat buruk, menyakiti hatinya, mengecewakan, dan lain-lain. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan apapun itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidhil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Ya, jadi orang tua, kerabat, orang tua, kerabat, orang tua, kerabat. Ya, ini bentuk menyambung tali silaturahmi yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, ya, dalam ayat tersebut dikatakan, Allah tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, agar kalian tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus sangat banyak sekali ayatnya. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan bahwasanya jangan sekali-kali kalian menyembah kepada selain Allah, dan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Betapa banyak
Bahkan di ayat ini sangat jelas, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah satu di antara mereka sudah tua atau dua-duanya sudah tua, ya, kita diperintahkan lalu harus berbuat baik sama mereka. Jangan sekali-kali kita bilang apa? Uff. Itu aja tidak boleh. Jangan bayangkan. Al-Quran sampai nyebut satu kali uff. Tidak boleh. Gimana yang maki-maki orang tuanya, gimana yang menyakiti hati orang tuanya, berkhianat sama orang tuanya, ya bahkan ada yang sampai bunuh orang tuanya, bagaimana coba? Uff, bilang, fulan kamu gini ya. Tidak boleh itu. Itu tidak boleh. Waqulahuma qawlan karima, disuruh ngomong dengan omongan yang mulia, yang baik, yang lemah lembut. Yang diperintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita anak kepada orang tuanya. Itu ayat-ayat yang sangat banyak yang kita sebutkan tadi yang memerintahkan kita agar berbuat baik kepada orang tua. Dan juga sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal demikian. Salah satunya hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau beliau bercerita, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-shalah ala waqtiha, salat pada waktunya. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu tsumma, lalu kutanya lagi, itu apa ya Rasulullah? Tsumma birrul walidain, lalu berbakti sama orang tua. Qultu tsumma, lalu apa ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah, lalu berjihad fi sabilillah. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini berkata, "Wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa manusia yang paling layak aku berbuat baik kepada dia? Siapa manusia yang paling berhak aku berbuat baik sama dia? Manusia yang paling berhak aku menjadi orang yang baik, yang dekat sama dia. Siapa? Kata Rasulullah, ummuka. Lalu ditanya lagi, terus siapa ya Rasulullah? Ummuka lagi, ibumu lagi. Terus ditanya lagi, siapa ya Rasulullah? Ibumu lagi. Semua kala man. Lalu yang keempat siapa? Baru kata Rasulullah, bapakmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu juga hadis dari Al-Mikdam bin Ma'di Yakrib atau bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yusikum bi ummahatikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kalian atas ibu-ibu kalian. Rasulullah mewasiati kita semua, ibu-ibu kita. Inna Allah yusikum, diulang lagi. Allah mewasiatkan kepada kita, kepada kalian apa? Ibu-ibu kalian. Hati-hati. Tiga kali diulang lagi, sekali lagi. Allah mewasiati kalian, ya, ibu-ibu kalian. Lalu yang keempat apa? Allah mewasiatkan kepada kalian, bapak-bapak kalian. Lalu Allah mewasiati kalian bil akrab fal akrab. Orang yang terdekat, ya, saudara. Wal akrab, ada paman, ya, silaturahmi, ya, yang punya hubungan rahim sama kita. Jelas sekali, ibu, tiga kali, bapak, lalu orang-orang terdekat kita, saudara, dan yang lain-lain yang dekat dengan kita. Yang selanjutnya, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihad." Ya Rasulullah, aku mau berbaiat kepadamu, ya, maksudnya aku akan berhijrah dan berjihad. Abtaghil ajra min Allah. Aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sama Rasulullah ditanya orang ini, "Fahal min walidayka ahadun hayyun?" Apakah salah seorang dari orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Iya, kata pemuda ini. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Lalu Rasulullah jawab, lalu Rasulullah jawab, "Fatabtaghil ajra min Allah." Kata Rasulullah SAW, "Benar kamu mau pahala dari Allah Subhanahu wa taala?" Qala na'am, iya mau, kata dia. Warji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Pulang kamu kepada kedua orang tamu dan berbuat baiklah, gauli mereka dengan baik. Kalau memang mau pahala, pulang, ya, berbuat baiklah sama orang tua, bakti sama orang tua. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala,
Kita lihat di sini betapa ya birrul walidain ini sesuatu yang sangat besar, bahkan dikatakan bahwasanya walaupun orang tuanya kafir sekalipun, sebagaimana Allah ceritakan surat Luqman ayat 14 dan 15, wasaina al-insana biwalidayhi hamadhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Kami wasiatkan kepada para manusia itu kedua orang tuanya. Dia tahu ibunya telah melahirkan dia. Lelah di atas lelah. Dikasih susu 2 tahun. Maka bersyukurlah engkau dan kepada orang tuamu. Dan ingat kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksamu, memerintahkanmu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak mengerti maknanya dan juga yang kamu tidak tahu, fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetap ini tidak bisa hilang. Taat mungkin bisa dihapus karena mungkin maksiat atau bahkan sampai syirik. Alhamdulillah, tidak boleh ditaati, haram. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk manapun saat kita bermaksiat kepada al-khaliq. Saat diperintahkan untuk maksiat kepada sang pencipta, tidak boleh. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan gauli mereka dengan baik di muka bumi ini, ya, meskipun dia itu kafir sebagaimana kita baca ayatnya tadi. Dan ini dikatakan bahwasanya dari hak kedua orang tua yang harus anaknya berikan kepada orang tuanya adalah berbakti kepada orang tuanya meskipun kedua orang tuanya orang fasik, meskipun orang tuanya orang kafir. Tapi ingat taatnya selain untuk ya selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermudarat buat dia. Wa dzalika biittifaqil madahib al-fiqhiyyah al-arba'ah. Dan ini disepakati sama 4 mazhab fikih. Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, wal Hanabilah. Sepakat sama perkara ini. Tidak ada yang bilang, oh kalau orang tuamu kafir, tidak usah dilatih sama sekali. Kasar aja kamu tidak apa-apa. Tidak ada seperti itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Ya, ini perintah dari Allah SWT. Dalil ala wujub birrihma. Walau kana kafirin. Wajib untuk berbakti sama mereka meskipun mereka adalah orang kafir. Yang ini disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Yang selanjutnya disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua, dan Allah mengingatkan bahwasanya tidak ada taat yang mutlak melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sisanya tidak ada yang namanya mutlak. Jadi perlu diperhatikan saat disuruh taat, buang itu yang namanya maksiat, kesyirikan, maksiat dan yang sejenisnya itu tidak masuk dalam daerah taat, tidak boleh itu. Ya. Juga betapa banyak hadis-hadis Nabi atau ada beberapa hadis Nabi yang menceritakan bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka orang kafir. Ya, disebutkan di sini dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Asma binti Abi Bakar, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Ibuku datang kepadaku dan posisinya dia sedang musyrik, ya. Jadi ibunya Asma ini dicerai sama Abu Bakar, ya. Fi ahdi Quraisy, ya, masih ada di Mekah, masih zaman Rasulullah belum hijrah. Idza ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mamuddatihim ma'a abiha wasmuhul Harith, fastaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Asma tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya gimana nih ibuku datang kepadaku sekarang, wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyambung tali silaturahmi dengan ibuku? Ya, apa tidak boleh, ditolak saja? Ya, karena ibunya kafir, musyrik. Kata Rasulullah, nah, saya lihat, sambung. Jangan diputus tali silaturahmi antara
engkau dengan ibumu. Ya, seperti itu kurang lebih ceritanya. Jadi para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sambung silaturahmi sama saudara-saudara kita atau orang-orang yang memiliki tari silaturahmi sama kita. Ya, silaturahmi itu bukan sama teman yang tidak punya hubungan rahim sama kita, bukan. Oh, mau silaturahmi sama teman, bukan. Itu bukan silaturahmi. Silaturahmi itu sama orang yang punya hubungan rahim sama kita, yang punya hubungan saudara sama kita. Itu silaturahmi. Ya, jadi jangan salah memaknai kata silaturahmi. Dan juga betul banyak itu ada beberapa hadis yang Rasulullah SAW sebutkan tentang kebaikan silaturahmi ini. Dan ancaman dari Rasulullah bahwasanya orang yang memutus tali silaturahmi tidak masuk surga, kata Rasulullah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Antara dia sama saudara, dia sama pamannya, dia sama sepupunya dari anak pamannya, atau dari keluarga ibunya, sama dia diputus tali silaturahmi, tidak boleh. Tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apalagi sama orang tuanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah SAW, falyasir rahimahu, agar dia menyambung tali silaturahmi, sambung silaturahmi. Datang kita ke suatu tempat, kita tahu, oh di sini ada eh, keponakannya kakek, misalkan, sepupunya bapak, datang mampir, silaturahmi. Itu orang punya hubungan rahim sama kita. Datengin. Meskipun datang ke sana, mau entah kita bawa hadiah atau tidak, datang bertanya kabarnya. Ya, ini melapangkan rezeki seseorang dan ini membuat panjang umur seseorang. Allah Ta'ala alam. Ini 3 poin yang bisa Anda sampaikan pada malam ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, Anda serahkan ke moderator. Tafadhol. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian materi malam hari ini. Semoga bermanfaat, Insya Allah, dan menjadi amal jariah bagi Ustadz. Baik jamaah sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab saat ini. Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Sambil menunggu, mungkin Anda coba ya Ustadz bacakan yang sudah masuk via kolom chat. Akan coba kami bacakan secara berurutan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Anda pernah mendengar perkataan Imam Syafi'i bahwa zina itu adalah hutang dan akan dibalas keturunannya. Misalkan Anda pernah berzina dan bertaubat, lalu belajar ilmu agama, semoga istiqomah sampai akhir hayat. Apakah keturunan Anda akan berzina juga seperti dikatakan Imam Syafi'i? Ya, setahu Anda tobat itu orang yang sudah tobat nasuha, insya Allah mudah-mudahan ya tobat yang benar-benar ya diterima tobatnya sama Allah. Insya Allah tidak ada gitu-gitu ya. Dan dia tidak usah takut. Tidak usah takut, doa sama Allah, istighfar yang banyak, doa minta anak yang soleh dan soleha, dan supaya dijaga sama Allah SWT, anaknya dari kerusakan dan dari masalah-masalah, ya dari fitnah-fitnah dan ujian yang ada, ya Bismillah jalan, tidak usah takut. Ya, karena omongan Imam Syafi'i itu bentuknya itu ngasih tahu kita, hati-hati kamu tuh, para pezina tuh, jangan bermudah-mudahan sama ini. Gitu. Bukan berarti yang disampaikan Imam Syafi'i itu pasti 100% sebagaimana firman Allah dan ya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang begini akan begini yang begitu akan begitu bukan. Ini dalam bentuk ya mungkin Imam Syafi'i pernah melihat orang yang seperti itu. Ya, Imam Syafi'i ngasih tahu, yang ngajarin, hati-hati, kalian jangan begitu jadi orang, awas. Ya ini bentuk agar kita beware, hati-hati dengan sembarangan masalah ini. Tapi insya Allah kalau dia sudah tobat, ya mudah-mudahan tidak termasuk dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Baik jemaah, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz,
Sambil menunggu, kami selingi lagi dengan yang telah masuk ke via kolom chat. Assalamualaikum Ustadz. Afwan agak di luar tema. Apakah kita bisa menilai seorang ikhwan melalui media sosialnya, Ustadz? Qadarullah ada seorang ikhwan yang siap meminta, siap melamar ini sepertinya kepada orang tuanya, tapi Ana merasa ragu, merasa insecure, eh, karena belum banyak belajar ilmu agama dan khawatir tidak bisa menjadi istri yang baik, dan khawatir tidak bisa mendidik anak kelak. Mohon pencerahannya, Ustaz. Coba Jazakumullah khair. diulang, Bang. Agak putus-putus tadi, coba diulang. Nah, ya ini akhwat yang bertanya, jadi ada apakah bisa menilai seorang ikhwan dari media sosialnya saja? Jadi sepertinya ikhwan tersebut sudah maju ke orang tuanya, ke ayahnya, minta nomor. Namun sang akhwat yang bertanya masih merasa insecure gitu, Ustadz, belum belum yakin karena belum cukup belajar ilmu agama dan belum yakin apakah bisa menjadi istri yang baik dan mendidik anak. Mohon pencerahan Ustadz. Ya, tidak bisa nilai orang dari media sosialnya. Banyak orang media sosialnya lebih ulama daripada ulama ya, tapi nyatanya di lapangan ya bukan siapa-siapa gitu. Bahkan banyak yang nipu orang di media sosial, betapa banyak yang ditipu gara-gara media sosialnya. Oh, Masya Allah, media sosialnya agama-agama semua. Ya, tapi siapa di balik itu? Siapa dia di balik itu? Apa yang dia kerjakan di luar? Nggak bisa. Ya, itu tidak bisa menjadi patokan. Karena di depan orang semuanya bisa baik, semuanya bisa ngasih lihat kebaikan, tapi orang-orang yang terdekatnya yang sering bercengkrama sama dia yang tahu dia baik atau tidak. Media sosial hanya mungkin dia pegang beberapa saat saja dalam hidupnya, ya tidak bisa melambangkan jati diri seseorang. Ya, jadi saya rasa jangan mudah-mudah untuk terlena melihat media sosial. Tidak lama beberapa waktu yang lalu dikasih tahu ada seseorang bahkan dikatakan sekolah agama, ya Masya Allah media sosialnya mutiara-mutiara semua, yang ngasih lihat dirinya lagi belajar dan lain sebagainya, tapi ada 9 korbannya, nipu para akhwat, bahkan sampai berzina. Ya, jadi itulah, hati-hatilah. Ya, jangan terlalu percaya sama orang di medsos, karena afwan banyak orang gila di medsos sekarang. Ya, maksudnya orang gila apa? Pribadiannya terlalu banyak. Jadi satu orang punya 3 medsos, medsos bejat satu, medsos alim satu, medsos kepo-kepo satu. Ya, jadi yang bejat satu, yang asli, yang alim-alim satunya, yang satunya nyamar jadi perempuan, ngefollow perempuannya. Banyak sekali orang seperti itu. Jadi Anda sarankan hati-hati, jangan terlalu percaya sama orang ya. Adapun masalah insecure atau ya merasa cemas, tidak perlu lah. Kenapa aku harus insecure? Kalau dia merasa kurang tahu ilmu, ya bukan alasan. Belajar, cari ilmu. Oh, semuanya dulu juga tidak tahu. Dimulai dari belajar. Ya, mau sampai kapan ditunda? Oh, saya tidak tahu. Mau sampai kapan? Ayo, bergerak. Ya, jangan ditunda. Tidak ada kata terlambat. Terus maju. Ya, haris ala ma yanfa'uka, kata Rasulullah SAW. Semangatlah. Ya, kerjakan apa yang bermanfaat buat kamu. Wasta'in billah. Ya, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan pernah lemah, jangan pernah ya mundur, jangan pernah aduh sudahlah saya tidak bisa. Jangan. Lanjut, jalan terus. Ya, mukmin yang kuat itu dicintai oleh Allah, ya, dan yang lemah itu ya bisa dibilang kurang baik, mukmin yang lemah itu. Meskipun juga dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu ahabbu, itu lebih dicintai ya daripada yang dhaif, yang lemah. Jadi jangan sampai kita jadi mukmin yang lemah. Ya bukan itu artinya kuat badannya saja, semua mentalnya kuat, jiwanya kuat, husnuzonnya kepada Allah kuat, usahanya kuat, ya menyibukkan diri sama yang bermanfaat, jalan aja Bismillah, insya Allah nanti ketemu sama jodohnya.
Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga mencerahkan bagi yang bertanya juga bagi kita semua yang menyimak. Assalamualaikum. Berikutnya kami lanjutkan lagi pertanyaan yang masuk. Ustadz izin bertanya, apakah benar jika sudah usia 40 tahun tidak akan bisa berubah tabiat dan sifat seseorang? Jazakumullah khair. Ya, dengan perkataan itu seakan-akan kalau orang yang biasanya itu kata bahasanya itu biasanya orang yang sudah terbiasa hidup gitu sampai umur 40 tahun dia tidak rubah-rubah biasanya ya sudah bakal begitu terus gitu biasa. Tapi ya omongan itu tidak selalu benar. Berapa banyak orang-orang yang sudah tua bertobat ya dan baik tobatnya. Gimana dulu para sahabat? Ya betapa banyak yang sudah tua-tua masuk Islam ya bertobat ya, jadi orang baik, jadi sahabat Nabi. Jadi itu hanya biasanya, kebanyakan demikian. Tapi jangan jangan takut, jangan dianggap ya sudahlah, memang saya begini, saya sudah 40 kok, memang udah saya begini. Jangan dibuat jadi bahan seperti itu. Itu saran ana wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Eh, Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberikan keberkahan, rahmatnya kepada ulama, Ustadz, serta keluarga dan jamaah yang hadir dalam kajian malam hari ini. Pertanyaannya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa suatu perbuatan itu salah? Dan bagaimana jika seseorang, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana jika seseorang pernah berzina tapi lupa pada bulan Ramadan atau di bulan lainnya? Karena jika membayar kafaratnya tetapi ternyata kita lupa bukan bulan Ramadan, apakah kafaratnya yang telah dibayar bisa menjadi sedekah atau pahala lainnya, Ustadz? Jazakallah khair. Yang pertama menyampaikan kebenaran, ya lihat orang tuanya seperti apa. Kalau orang tuanya temperamental, ya dia harus cari-cari cara untuk ngambil hati orang tuanya dulu. Nggak bisa orang tuanya temperamen, suka marah, sebenarnya ditabrak, ya ribut gitu. Dan jangan paksa orang tua harus, ini loh yang benar, kamu harus tahu. Jangan, nggak usah dipaksa. Dia cari hatinya, ambil hati orang tuanya, kasih tahu ini yang benar. Diterima, alhamdulillah, ditolak, ya sudah gitu. Tugas kita cuma sampein. Bukan tugas kita itu ngasih hidayah ke orang tua, tidak bisa kita. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kita kata Rasulullah, kata Allah SWT, kamu tidak bisa ngasih hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah yang ngasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi tugas kita sampaikan ini yang benar dengan cara yang dia lebih ngerti. Orang tuanya seperti apa dia yang tahu. Anak tidak tahu orang tua dia seperti apa. Kalau orang tuanya baik, lembut, oh enak dia jangan ngobrol. Kalau orang tuanya yang diktator, yang keras, wah sudah ada sampai ngomong, awas, tidak sosok tahu. Ya ada cara-caranya, ada strategi-strategi. Ya mungkin lewat temannya biasanya, biasanya orang tua lebih nurut, lebih baik sama temannya misalkan. Ini lewat temannya, oke 1000 cara ada. Anaknya yang lebih ngerti gimana watak orang tuanya. Dan ingat, jangan memaksa. Sudah dikasih tahu, hujahnya sudah disampaikan, tidak boleh kita paksa. Tidak boleh kita memaksa orang tua, ya jadi harus ikut sama kita. Tidak bisa, tugas kita hanya kasih tahu saja. Kepada siapapun itu, tugas kita kasih tahu. Sudah. Doain. Itu yang perlu kita lakukan lagi. Bukan hanya kasih tahu, tapi juga nanti didoakan orang tuanya supaya dapat hidayah. Ada Allah alam. Adapun pertanyaan yang kedua, tidak paham sama pertanyaannya itu tadi. Ya, silakan kepada akhi yang bertanya mungkin mau memperjelas. Kalau yang kami pahami ini sepertinya pernah melakukan kasusnya pernah melakukan berzina tapi lupa di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, Ustaz. Kalau ternyata lupa, nah apakah kafarat yang telah dibayarkan itu bisa bernilai pahala atau bagaimana begitu, Ustaz? Ya ini masalahnya komplikasi nih ya. Lupa
Ramadan, kalau dia di bulan Ramadan itu disuruh kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut itu. Ya, ala khilaf ya, jelas ini masalah di khilafiyah di kalangan para ulama ya. Jadi itu dia harus pastikan dia berzina. Ya, yang jelas nomor satu dia harus wajib bertobat kepada Allah SWT. Ya, tobatan nasuha, tobat yang benar. Ya, setelah itu coba dia ingat-ingat lagi. Ya, itu dulu saran anak. Untuk lebih lanjutnya, anak Allahu alam tak bisa menjawab lebih lanjut. Nah, mungkin bisa nanti kontak Ustadz gitu Ustadz ya untuk lebih Ya, jelasnya karena masalahnya agak kompleks mungkin. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz beserta keluarga dan kita semua. Amin. Izin bertanya terkait dengan berbakti tadi Ustadz mengutamakan ibu. Jika kondisi seorang anak laki dan ibunya akrab bagaikan teman baik. Jadi seperti layaknya seorang teman gitu Ustadz nongkrong bareng dan lain-lain. Namun kadang terlontar gitu Ustadz karena dekat seperti teman tadi, jadi terlontar mungkin perkataan yang kata tadi misalkan yang dalam Al-Quran dan sejenisnya. Namun sama-sama memahami bahwa itu bukan perkataan marah atau negatif, tapi karena memang terlalu dekatnya gitu. Apakah ini masuk dalam dosa akan birrul walidain tadi Ustaz? wallahu alam ya. Kalau yang dibaca dari tafsiran-tafsiran para ulama itu kata uf itu kata yang terkecil dalam rangka penolakan atau dalam rangka menyelisihi atau dalam rangka yang berbau dia ya memusuhi atau bukan memusuhi ya berbau dia tidak baik sama orang tuanya gitu. Kalau sekarang dia lagi ngobrol sama orang, masa sih mah, masa tuh salah dia? Ya tidak lah. Kan tidak dalam bentuk dia itu berbuat buruk kepada orang tua gitu. Jadi sekarang dia lagi ngobrol asik, lagi cerita terus dia bilang, yang bener nih, masa gitu? Oh terus ketawa-ketawa sama ibunya, asik ngobrol. Masa begitu dimasukin ke dosa ya kan? Tidak. Tapi ini yang dibentuk, yang disebutkan dalam Al-Quran, saat seseorang disuruh sama orang tuanya, nah kamu gini ya. Nah, ini yang masalah. Itu yang masalah. Tapi kalau dia lagi ngobrol, lagi asik, ketawa-ketawa sama orang tua, memang sudah kayak gitu, misalkan, tidak ada bentuk ya penolakan atau ada bentuk melawan ke orang tua, menyakiti hati orang tua. Setahu ana, wallahu alam, itu tidak termasuk ya. Wallahu alam bishawab. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Masih boleh dilanjutkan ini Ustaz pertanyaannya? Fadol, fadol. Masih ada beberapa kayaknya. Taib. Baik, kita lanjutkan. Tafadhol mungkin jamaah ya kalau ada yang mau raise hand, silahkan bisa raise hand. Kita sambil teruskan membaca yang masuk via kolom chat. Berikutnya pertanyaannya Ustadz, apakah boleh seorang wanita itu cemburu kepada mertuanya karena sang suami jarang berkomunikasi dengan istri dan waktunya lebih banyak untuk orang tuanya? Apakah berdosa si istri ini memiliki rasa cemburu? Dan apakah boleh jika suaminya ini menceraikan istrinya karena kecemburuan tadi, Ustaz? Jazakallah khairan. Allahu Akbar. Ada apa ini? Kok Berat, pertanyaannya Ustaz. kering? Allah zaman Nah, akhir zaman ya. Istri cemburu sama suami, suaminya bukan kawin lagi, bukan selingkuh, tapi suaminya baik sama ibunya gitu. Sebenarnya ini kalau yang Anda lihat yang salah itu suaminya saat dia tidak ada waktu sama istrinya. Jadi dia yang menjerat istrinya ke dalam kesalahan itu secara tidak langsung. Kalau dia baik sama istri, luar biasa waktunya sama istri, terus dia baik sama ibunya, dia kira cemburu istrinya. Malah mungkin istrinya yang menyokong motivasi buat baik mas sama ibunya, buat baik bang sama ibunya mungkin, dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang bikin masalah ini adalah suaminya. Cuman suaminya tidak merasa dia sudah berbuat masalah. Ya, jadi itu eh, jawaban Ana. Jadi sebenarnya istrinya ya berah-berah saja. Bahkan mungkin istrinya akan merasa seperti itu walaupun suaminya tidak baik
atau suaminya tidak banyak omong sama ibunya, istrinya juga pasti akan merasa sedih gitu. Apalagi dia lihat sama istrinya kaku, keras, sama ibunya asik, pastilah cemburu lah, pasti sudah itu. Jangankan sama ibunya, bahkan sama anaknya, ibunya mungkin bisa cemburu kalau suaminya sama anaknya bagus, baik, ya bercengkrama luar biasa, tapi sama istrinya dia kaku, keras, ya pastilah cemburu. Kan lucu kok cemburu sama anak. Seakan-akan tidak mungkin kan? Tapi itu bisa terjadi jika salah kaprah dalam ya menggauli istri. Adapun kalau dibilang suaminya menceraikan gara-gara istrinya cemburu sama ibunya lah dan lain-lain, ya itu alasan-alasan saja yang wallahu a'lam, mana tidak yakin ada seorang suami yang menceraikan istrinya alasannya karena dia cemburu sama ibuku. Ya, tidak masuk di akal kita itu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, tidak bisa jawab itu. Nah, Ustaz, Masya Allah, cukup berat kasusnya ya. Semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita, insya Allah. Eh, Baik, pertanyaan berikutnya masih terkait birrul walidain ini, Ustaz. Kalau ada keluarga kita yang membenci orang tua kita, bagaimana sikap kita sebagai anak? Barakallahu fiik. Gimana gimana Bang? Ada orang tua? Kalau ada keluarga kita, jadi seorang anak ini orang tuanya dibenci oleh anggota keluarga yang lain gitu, Ustaz. Bagaimana sikap sang anak ini terhadap keluarganya? Ya, oh, keluarga yang benci sama orang tuanya itu. Nah, Ustaz, bagaimana sikap si anak yang Ya, terbaik kalau gitu? saya dinasihati orang yang berbuat buruk, salah orang tua saya apa? Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau punya utang tidak dibayar, saya bayar. Saya usahakan saya yang mau bayar. Ya, ada apa salahnya? Tidak benar seperti ini. Memutus tali silaturahmi itu sesuatu yang berat. Ya, tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Sampaikan. Ya, disampaikan. Jangan diam. Saya harus pilih mana nih? Jangan. Jangan ada orang dua-duanya salah, kita pilih dua-duanya. Jangan. Bisa diperbaiki, diperbaiki. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Rasulullah, ada kemungkaran kita disuruh ubah dengan tangan kita kalau bisa. Falam yastati, kalau tidak bisa pakai lisan. Kalau tidak bisa pakai hati terakhir. Dia belum usaha tapi dia sudah nutup apa namanya, nutup pintu itu. Seakan-akan udah tidak bakal bisa. Ya ini salah, jangan sampai ini dibiasakan kayak gini ya. Orang tua kita salah kita bela. Tak boleh salah orang tua, harus benar. Ya, enggak gitu juga. Orang tua kan kita salah, kita cari cara gimana cara menasihati. Bu, jangan Bu, Pak, jangan Pak, ini tidak benar Pak, ini sesuatu yang salah Pak. Nasihati sebisa dia. Dia tahu orang tuanya senang apa, ya dia arahkan ke sana. Nanti sama dia dinasihati, sama dia dikasih tahu bos yang diperbuat itu salah. Dengan 1.000 cara dia pakai itu untuk memperbaiki. Jangan biasakan kita lihat ada kesalahan sepertinya dibiarin. Malah kita dukung lagi. Sudah Pak, kalau dia tidak mau, tidak usah sudah. Putus kita sekalian. Nah, tidak benar gitu juga ya. Jangan. Ya, kalau bisa kita nasihati, kalau memang orang tua kita salah, nasihati orang tua kita. Kalau yang salah yang di sana, kita mungkin utus orang yang mungkin diterima sama mereka untuk menasihati mereka. Ada 1.000 cara untuk menempuh kebaikan itu. Hanya kita aja kadang ya yang suka sama kita di, "Wih, sudahlah nggak bisa lah." Sama kita sudah dianu sendiri, udah nggak bisa lah. Ya susah kalau kayak gitu ya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khairan, Ustaz. Selanjutnya, Ustadz, izin bertanya lagi, bagaimana jika ada anak yang tidak mau diarahkan untuk kuliah agama, akhirnya kuliah umum sesuai keinginannya, dan terwarnai dengan pergaulan anak-anak yang tidak baik, Ustadz. Apakah tindakan orang tua yang seperti ini, apakah anaknya diberhentikan kuliah atau tetap kuliah di situ sambil terus berdoa dan diarahkan, berharap kelak Allah memberikan hidayah, mohon pencerahannya. Ya, orang tua boleh berharap anaknya mau kuliah ini, mau kuliah itu. Cuma saya sarankan jangan terlalu dipaksa. Ya, lihat anaknya mampu enggak, passionnya ke sana tidak. Jangan dipikir orang kuliah agama, sekolah agama tuh gampang, enggak semua orang bisa gitu. Tapi tugasnya orang tua agar selalu buat anaknya itu jadi orang soleh, orang baik.
Ya, tidak harus sekolah agama jadi ustadz, tidak harus. Dia bisa jadi seorang insinyur yang bertakwa kepada Allah, ya berguna bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi dokter yang amanah, dokter yang baik, ya yang memudahkan pasien-pasien, yang mengobati orang mungkin lillahi ta'ala ikhlas dia jadi pahala bisa. Tidak harus semuanya jadi ustadz, semua jadi ulama tidak gitu. Jadi orang tua pandai-pandai lihat arah anaknya kemana, sambil dituntun, diarahkan. Mau jadi apa? Oh saya dokter. Jadi dokter yang beriman, bertakwa kepada Allah, jadi dokter yang baik. Ya, dia bisa masuk surga dari situ. Dia punya amalan-amalan yang sangat besar, bisa bantu menyembuhkan orang, misalkan ya nolongin orang, ya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dia bisa bantu kasih jalan orang, jadi sebab penyembuhan orang misalnya. Bisa-bisa saja. Dia bisa bikin alat untuk kaum muslimin, memudahkan kaum muslimin, dipakai sama jutaan orang kaum muslimin. Ya, di mana pahalanya besar. Jadi jangan mengurung diri di satu titik saja. Tapi tugas orang tua selalu bimbing anaknya. Kamu jadi insinyur yang baik, yang bertakwa sama Allah, taat sama Allah, takut sama Allah. Ya, selalu niatkan untuk kebaikan supaya dapat pahala. Itu tugasnya orang tua seperti itu. Bukan maksa-maksa harus, harus kalau ini salah kayak gitu tuh salah. Gitu. Jadi itu aja saran anak. Allah alam bisawab. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini masih tersisa dua lagi, boleh Ustaz dilanjutkan? Fadal, fadal. Nah, baik. Wassalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, yang selanjutnya bagaimana menurut Ustadz apabila melamar wanita yang tidak bermanhaj salaf Ustadz, tapi dia sangat memperhatikan agama seperti tidak pacaran, menjaga sholatnya juga pakaiannya, hanya saja dalam beberapa hal masuk ke dalam amalan bid'ah. Semoga Allah melindungi kita. Mohon Ya. penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan. Kita tuh disuruh nikah sama wanita yang soleh atau solehah maksudnya. Bukan nikah sama harus yang satu manfaat. Tidak ada kayak gitu. Tidak ada. Apalagi dia bilang tidak mau pacaran, ya orang baik dan lain-lain. Ya mungkin di kepalanya ada sesuatu ya apa ilmu yang mungkin dia belum tahu atau belum ada yang menyampaikan. Ya bisa disampaikan sama suaminya. Intinya istrinya bisa atau suaminya yakin istrinya kalau sudah bersama dia akan taat sama dia. Itu. Kalau dia merasa insya Allah dia akan taat, alhamdulillah. Di kemudian hari besok pelan-pelan bisa dia apa namanya bisa dia kasih wejangan-wejangan, kasih ilmu yang nanti sama dia akan diikuti. Ya, luar biasa, tidak mau pacaran, orang baik ya sayang dibuang. Kalau cuma alasan ada satu dua amalan, ya amalan ya bukan sampai sesat di akidahnya ini tidak yakin sama Allah misalkan atau sampai ya keluar dari akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah ya bukan itu yang Anda bahas, tapi ada satu dua amalan yang mungkin masih berbuat bid'ah. Nah, saya ini hal-hal lumrah-lumrah saja ya kita pun tidak sempurna gitu ya. Kita hanya berusaha mengikuti jalannya manhaj salaf tapi ya kita pun masih belum mampu untuk mengerjain semua. Mungkin ada yang salah misalkan. Ya, kita jangan menjudge orang oh, karena satu dua amalan sama kita terus ditolak gitu. Padahal ada kebaikan di baliknya yang sangat banyak. Ya selama ya masalah-masalah yang dia alami itu bukan sesat dalam akidah yang fatal ya berujung kepada kekufuran misalkan ya selama masih kecil-kecil satu dua amalan apakah apalagi dia bilang tadi orangnya baik ya, jaga agama Bismillah dinikahi mudah-mudahan jadi baiknya Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir ini mungkin insya Allah. Mohon nasihatnya Ustaz, jika ibu melarang hadir kajian sunnah, marah karena katanya saya tidak tahlilan dan maulid karena ikut kajian sunnah tersebut. Itu bagaimana sikap kita Ustaz? Jazakallah khairan. Ya kalau Anda sarankan buat orang-orang atau teman-teman yang orang tuanya masih mungkin apa namanya ikut tradisi atau yang lain-lain jangan suka sebut-sebut itu oh ini manhaj salaf oh ini sunnah ya tidak usah sebut-sebut kata sensitif-sensitif itu tidak usah akhirnya orang tambah enak sama dia ya santai aja oh saya mau kemana oh saya mau ikut pengajian Bu selesai sudah tidak usah oh, ini begini ini begitu jangan ini hanya memperkeruh keadaan saja
Ya. Lain sama orang tuanya sudah paham, orang tuanya sudah ngaji, silahkan dia mau pakai bahasa-bahasa itu. Ya, terkadang orang itu menolak karena sudah masuk di kepalanya subhat framing, oh ini bahaya. Dia pernah dengar sekali dua kali, satu potong dua potong video dia dengar framing. Jangan-jangan anak saya nih. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak bisa kita ngelawan orang tua itu tidak bisa. Kita mau ngelawan orang tua urusan begini, kita ini berharap jadi anak yang baik, ya tapi harus ngelawan orang tua dulu. Tidak boleh kita lawan orang tua. Tugas kita terus berbuat baik sama orang tua. Buktikan ilmu yang kamu dapatkan membuatmu lebih baik. Membuatmu semakin dekat sama orang tua. Membuatmu semakin berbakti sama orang tua. Membuatmu semakin banyak waktu sama orang tua. Membuatmu semakin royal sama orang tua. Kasih sama orang tua. Hadiah dan lain-lain. Mungkin dilarang sekarang, besok lusa, besoknya dilarang. Tapi setelah itu mungkin orang tuanya bukakan hatinya. Ya sudah, hati-hati ya. Cara yang baik ya. Jangan diperangi orang tua, dihajar. Nggak bisa, ini bid'ah ini. Sesat. Ya, hancur antum. Antum yang salah gitu ya. Ya, jadi itu saran anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi juga sesi tanya jawab malam hari ini. Alhamdulillah telah kita bacakan. Dan mohon maaf ini agak sampai larut. Sudah pukul 11 insya Allah di tempat Ustadz. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Insya Allah kita berjumpa lagi bersama Ustadz Mufi di hari Ahad di akhir bulan ya insya Allah. Di tanggal 31 Desember insya Allah hari Ahad akhir bulan ini kita melanjutkan kajian bersama Ustadz Mufi. Baik, dengan ini kita cukupkan kajian malam hari ini. Mungkin ada nasihat penutup Ustadz sebelum kita tutup malam hari ini. Ya, penutup perjumpaan kita pada malam hari ini adalah jangan pernah kita bosan-bosan untuk belajar. Ya, karena dikatakan oleh banyak para ulama, ilmu itu bagaikan laut tanpa tepi ya. Yang kita tahu cuma sedikit aja. Ya, jadi kita harus lebih giat lagi untuk menimba ilmu dan jangan lupa ilmu yang dipelajari diamalkan, ya dipikirkan, dipahami, direnungi, diresapi supaya semakin menghujam ke dalam hati dan kita akan mudah mengamalkannya dengan senang hati. Hadza wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kami ucapkan pada Ustadz juga pada jamaah sekalian. Dengan ini kita tutup majelis kita malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa di kajian-kajian berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, selamat istirahat Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.